jadi ketua ini cocok, jadi ini jangan-jangan kaget masyarakat mengharapkan Pak Ratu Dewa ini jadi wali kota nih kayak. Oke, baik, aku manggil Kando Bella ya. Yo, jadi Kando Ratu Dewa, selain menjabat sekda, aku yakin Pak Kando ini sekarang jabat sebagai ketua PBSI. Iya. Kemarin ada informasi bahwasanya digadang-gadang untuk menjadi ketua PSSI, tapi Kando nolak. Ini memang luar biasa, padahal uang berebut itu. Karena kalau kita berbicara masalah olahraga, yang paling getol itu adalah olahraga sepak bola. Iya. Nah, tapi ngapa kok kemarin memang apa memang tidak boleh mengerangkap jabatan atau bagaimana kok ini? Iya. Coba kita ini dulu PBSI-nya ini. Jadi intinya yang aku tidak galak, tidak amanah dalam mimpin organisasi. Pengen fokus baik, fokus karena sudah diberi amanah di PBSI dan itu mendarah daging di aku, hobi di PBSI. Aku pengen fokus di amanah PBSI. Kalau aku pegang kakeknya terbengkalai PSSI-nya. Memang banyak klub-klub kemarin, hampir 12 klub sudah buat pernyataan tertulis pengen dukung aku. Juga aku kasih pengertian begini-begini, aku tidak mau berbagi, tidak fokus ke PBSI. Sedangkan PBSI ini memang hobi aku, gitu kan. Sudah itu di sisi lain juga dari organisasi PBSI STDW tidak merekomendasikan aku Tidak merekomendasikan untuk duduk gitu. Nah itu alasannya. Mungkin mereka itu melihat sosok seorang Ratu Dewa ini kayaknya cocok galau. Jadi ketua ini cocok, jadi ini jangan-jangan kaget masyarakat mengharapkan Pak Ratu Dewa ini jadi wali kota nih kayak. Nah, cuman nih kayak. Kalau memang diberi amanah apa boleh buat ya. Tapi kita tidak berbicara masalah politik di sini. Kita berbicara masalah olahraga yang sekarang ini untuk PPSI Kota Palembang. Apa yang dilaksanakan ketika masa pandemi COVID-19 ini? Jadi memang untuk PBSI kita sudah ada edaran. Untuk sementara kita coba kalaupun mau main badminton tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, cuci tangan, tetap itu diatur. Juga memang sudah ada edaran kan, edaran Menteri Olahraga silakan laksanakan olahraga, tapi tetap tadi mematuhi protokol kesehatan. Aku pengen di dalam PBSI ini kaget, Daeng, benar-benar olahraga badminton ini olahraga rakyat. Maka dari itu kaget gitu. Selama ini kan kita sudah ada ke kegiatan-kegiatan yang spektakuler lah. Kemarin ada ke turnamen. Oh ini ya, yang kemarin nih. Coba kita juga dulu mana foto-fotonya. Ini kemarin acara sama semenjak menjadi ketua PBSI Kota Palembang. Dalam satu minggu berapa kali main badminton? Dalam satu minggu itu main badmintonnya itu 2 kali. 2 kali. 2 kali. Malam atau pagi? Kadang pagi, kadang malam. Ada klubnya mungkin Pak. Ada klubnya. Di mana kira-kira yang biasa Pak Sekda latihan? Jadi pertama klub itu klub yang gabung antara ASN. ASN ya. Iya sama. ASN. Oke. Yaitu di Cempako ya. Itu PBSI. Psikologi dengan masyarakat, dengan komunitas khusus PB, aku PB Candawa, itu di Victory. Ini rutin dalam 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali ya? Pelihara ya. Oke. Harapan ke depan Pak Sekda mungkin tadi kan sudah disampaikan bahwasanya akan mencari bibit-bibit yang memang berasal dari Kota Palembang, bisa muncul ke taraf nasional maupun internasional. Kiat-kiat apa yang bisa mengarah ke sana itu agar atlet kita dari Kota Palembang ini mampu untuk menembus nasional maupun internasional? Kiat itu cuma satu saja saya kira, Daeng. Untuk memperbanyak kompetisi. Turnamen itu harus kita banyak ke. Jadi ada mulai dari usia dini, usia remaja, usia dewasa sampai ke usia yang paling tinggi. Sebenarnya tidak harus banyak piala, tidak banyak banyak hadiah, tapi dengan pola pendekatan kekeluargaan, kebersamaan dengan pemain-pemain pemula, pemain baru. Saya lihat itu lebih positif. Kita mencari bibit-bibit baru dan ini yang akan saya lakukan ke depannya. Oke, itu harapan Pak Ketua PBSI Kota Palembang. Mungkin harapan Pak Kando Ratu Dewa ya. Kan kita ini di bawah naungan Komite Olahraga Nasional, artinya di bawah naungan KONI. Harapan Kando ke KONI itu seperti apa sebagai induk organisasi olahraga? Apa kira-kira mungkin apa ada kendala atau ada apa? Mungkin bisa disampaikan sekarang mungkin.
Saya hanya berharap kepada KONI Palembang benar-benar untuk lebih mengoptimalkan cabur-cabur di samping PBSI, cabur lain juga cukup banyak. Dan ini harus bersinergi, harus kompak, harus solid, harus transparan, akuntabel di antara semuanya. Jadi kebersamaan itu memang harus dibangun. Dibangunnya mulai dari mana? Dari kekeluargaan. Jadi KONI lah yang mengayomi semuanya ini. Harapan kita itu KONI ke depan lebih memikirkan pembinaan prestasi atlet, itu yang penting. Ada terakhir ini kan akan dilaksanakan Porwil ya, kalau ada Porwil ya, Porprov ya di Okuraya ya kan? Di Pramuling kemarin terakhir. Kalau terakhir di Pramuling, ini sekarang akan dilangsungkan kan di Okuraya, ya kan? Harapan dari PBSI Kota Palembang, apa yang mungkin akan target apa yang dicapai di Okuraya itu nanti di Porprov di 2020? Target kita khusus dari PBSI ya. Khusus PBSI kita bicara. Kita akan mentargetkan mendulang emas sebanyak-banyaknya. Mendulang emas mulai dari partai tunggal, partai ganda, dan juga partai campuran. Gitu. Oke, terima kasih Kando Ratu Dewa selaku Ketua PBSI Kota Palembang. Semoga PBSI Kota Palembang tetap selalu jaya, tetap semangat Pak Ratu Dewa. Tetap jaga, suatu saat nanti kalau main bulu tangkis, aku juga hobi bulu tangkis. Jadi kalau bisa kita baca bergabung untuk bisa menghidupkan atlet bulu tangkis. Terima kasih. Itu tadi bincang-bincang dengan Ketua PBSI Kota Palembang, Ratu Dewa. Semoga beliau tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjaga daripada kualitas, kuantitas daripada Pak Ratu Dewa.